Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan Anda? Semoga keadaan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melanjutkan perburukan kita. Pada kesempatan kali ini ya, materi tentang mata kuliah Game Design and Development atau perancangan dan pengembangan game. Kita akan melanjutkan ke materi crowdfunding, monetization, dan publishing. Ya. Bagaimana sih sebenarnya pencarian atau crowdfunding pendanaannya ini? Kemudian bagaimana kita monet game kita sehingga menghasilkan revenue buat kita? Dan teknik publishingnya seperti apa? Mempublishnya seperti apa? Tentu kita ingin game kita dimainkan oleh banyak orang. Ya. Jadi kita membuat game bukan untuk dimainkan kita sendiri, ya, tapi untuk dimainkan oleh orang lain dan sehingga game itu bisa dinikmati oleh banyak orang dan membuat match fun, ya, membuat enjoy dan fun semua orang. Baik, tanpa perlu saya berlama-lama, kita langsung aja ke slide berikutnya. Ada berbagai macam beberapa crowdfunding atau pendanaan, ya. Jadi di sini kita bisa melihat crowdfunding pendanaan platform-platformnya, ya. Mungkin Anda perlu mencari ya salah satu dari ini untuk jenis proyek nanti dan audiens Anda siapa gitu kan. Ya, di sini kita bisa melihat ya ada Starter, ada Indiegogo, ada Katarse, ada Patreon. Contohnya saja ya. Nah, mungkin di Kickstarter ya, yang paling terkenal kalau di Amerika ini terkenal. Tapi saya nggak semua untuk negara-negara tertentu saja ya. Atau Anda juga bisa memilih Indiegogo ya. Ini pilihan yang lumayan oke lah ya jika Anda yang tadi itu tidak negara-negara yang tidak tercover oleh Kickstarter tadi ya. Jadi ini ada salah satu yang digunakan untuk melakukan crowdfunding project game ya, biasanya seperti itu. Atau bisa juga pakai One Day Code ya. One Day Code misalkan selain itu juga beberapa crowdfunding lain. Nah, biasanya kalau Anda dari Indonesia, biasanya target audiensnya juga di Indonesia, walaupun itu tidak selalu ya. Ada kadang-kadang mentargetkan negara lain, misalkan yang bahasanya mirip seperti Malaysia, atau orang-orang Singapura juga kadang-kadang mentargetkan audiens gamenya atau orang Indonesia. Ya. Biasanya negara tetangga ya, terutama dari sisi bahasa sih sebenarnya ya. Nah, jika kemudian contohnya kayak di Brazil itu ada lebih fokus pada Katarse ya seperti ini. Jika Anda memerlukan ya pendanaan uang ya untuk project Anda, tim Anda ya, kemudian ingin dibayar setiap pekerjaannya, jadi ini bisa juga menggunakan itu seperti Patreon ya di sini. Sebenarnya masih banyak lagi. Mungkin Anda bisa melihat-lihat di Google ya, di Google. Tapi kita untuk di pemula ya kalau memang belum berani atau belum nggak apa-apa. Kita indie studio aja, artinya tidak arahnya ke keuangan dulu, tetapi nanti ketika sudah pernah launching, nah itu biasanya untuk crowdfunding juga agak-agak lebih gampang ya, karena udah ada historis. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, kita juga harus memikirkan supaya konten ya crowdfunding kontennya seperti apa. Ya, Anda coba meng-create sebuah konten yang wah hebat lah ya, menakjubkan ya. Bagaimana kita membuat konten yang luar biasa untuk meyakinkan orang ya, sehingga nanti project game Anda bisa sukses. Jadi misalnya coba membuat video ya, walkthrough-nya gitu ya, yang menjelaskan project Anda ya, video audionya
yang ya termasuk dari nanti sisi pencahayaannya gitu ya, seperti itu ya, artinya kejelasan gambarnya. Nanti mungkin juga bisa ada semacam reward gitu ya untuk mereviewnya segala macam begitu ya. Jadi biarkan sebanyak mungkin juga detail project Anda, pembuatan game. Misalkan Anda mau menjadi indie studio ya di game ya, jelaskan apa yang Anda lakukan ya, dengan uang yang Anda peroleh dari mereka gitu ya. Itu kan sebenarnya pendanaan investor ya, kayak gitu. Nah, dari sini mengapa harus memberikan atau menginvestkan uangnya gitu. Mungkin kalau Anda memiliki tim yang hebat, yang tepat untuk mengerjakan project game ini. Nah, yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah Anda juga punya spot-spot iklan mungkin di sosial media dulu, di mana-mana ya. Dan itu kan free ya. Cobalah untuk mengirim beberapa coret ke pemberi digital influencer sekarang ya, influencer ya, di weblog ya. Dan ini adalah terkait dengan publisitas ya. Orang-orang yang mendukung sih lebih banyak orang mengenal Anda, mengetahui mungkin versi trialnya gitu ya, atau versi satu level, satu stage game Anda dibagikan free gitu ya, sehingga orang bisa memahami dan mengetahui. Nah, dari situ mungkin Anda bisa memperoleh investor gitu ya, atau nanti memperoleh kalau mau ke arah indie banyak yang pasang iklan gitu ya. Nah, sekarang pilihannya all or nothing ya, memang sesuatu yang ekstrim sekali ya dalam kasus ini ya. Bagaimana ya dalam kasus ini sejumlah uang ya, sejumlah pendanaan sih sebenarnya ya, sejumlah pendanaan jadi harus diperoleh misalkan untuk tapi ini untuk ya, jadi kalaupun Anda tidak menggunakan crowdfunding, hanya sekedar indie studio saja atau ya belum profesional gitu, mau mencoba dulu ya, memang itu silakan aja. Jadi dalam hal ini sejumlah uang misalkan untuk membiayai project game Anda misalkan harus diperoleh, dan jika tujuan tidak tercapai maka semua uang tadi segala macam kembali ke mereka atau proyeknya nggak jadi. Jadi ini kita sebenarnya bagaimana meyakinkan investor ya. Oke lah, untuk di awal ini mungkin Anda belum terpikir ya seperti itu, enggak apa-apa. Tapi yang penting bagaimana Anda memanage ya, dan memahami tahapan-tahapan dalam pendevelopan atau pengembangan sebuah game. Nah, itu maksud saya. Di beberapa negara memang ya seperti yang tadi di slide sebelumnya, crowdfunding semacam ini artinya layak nggak ya. Nanti kalau layak mungkin kita si investornya itu akan masuk membiayai project game Anda, dan mungkin nanti ada sedikit ya bagi hasil dan segala macam pastinya ya. Seperti itu ya. Nah, tentu Anda harus melihat atau mencari sebuah fleksibel. Jadi flexible campaign ya. Jadi di satu sisi ini di mana proyeknya harus jalan ya, walaupun goalnya tidak tercapai. Jadi kemudian dengan tentunya sumber daya yang tersedia. Artinya ini bukan berarti pesimistis, tapi maksudnya kita punya antisipatif, tidak mengandalkan crowdfunding. Makanya tadi yang saya maksud adalah Anda kalau memang berniat untuk mendevelop sebuah game ya kerjakan aja dengan tim atau sendiri, mungkin tergantung dari kompleksitas game, tergantung dari tipe gamenya. Kalau yang arcade seperti itu mungkin masih masuk akal dikerjakan sendiri ya, atau yang 2D platform masih bisa dikerjakan sendiri. Tapi yang kompleks, mungkin game yang kompleks itu biasanya dilakukan oleh tim ya. Nah, ini kira-kira tadi bagaimana crowdfundingnya ya. Selanjutnya nanti mungkin kita juga harus melihat juga dari sisi bagaimana sih nanti untuk mendapat revenue-nya ya, artinya memonetisasinya seperti apa gitu ya, bisnis model seperti apa di dalam game ini
Apakah sama dengan produk-produk lain gitu ya? Karena game itu punya hal yang unik. Ya, nanti saya akan coba jelaskan ya. Dan revenue-nya itu nggak bisa kayak orang jualan pecel lele atau apa warkop gitu yang sekarang beli mie instan nanti dijual dapat besok selisihnya dapat itu keuntungannya. Artinya nggak bisa instan juga ya. Nah, oke, kalau begitu kita coba langsung aja ke slide berikutnya tentang monetisasi. Oke. Nah, kalau tadi itu crowdfunding pendanaan, sekarang kita masuk ke topik monetisasi ya. Mungkin istilah ini sering Anda dengar ya, monetisasi. YouTube dimonet gitu kan. Anda udah pernah dengar. Nah, begitu juga dengan game ya. Bagaimana istilahnya secara awamnya gitu ya, membuat uangnya gitu ya. Mendapat revenue dari game itu. Ya, banyak cara sebenarnya. Yang kepikiran paling gampang menjual game, betul ya. Ya. Ya, jadi dengan menjual game gitu ya. Pay once to have to complete game with update misalnya. Ini membuat Anda mendapat pemasukan gitu ya. Jadi mungkin easier to calculate the profit ya. Jadi hitung-hitungannya ya, dan skema ini sebenarnya skema awal ya. Bikin game dijual, bayar ya. Jadi nah ini juga ada sedikit kendala ya kalau memang sekarang game kan sesuatu yang abstrak ya, yang intangible. Kalau memang contohnya gini maksud saya. Misalkan dibuat dalam bentuk CD atau DVD. Apa iya hanya dengan melihat DVD langsung beli? Nah, ini mesti ada strategi marketing lain. Misalkan ada demonya, ada walkthrough game-nya. Ya kalau film kan ada trailernya ya gitu ya. Nah, ini timnya mesti hebat juga nih begitu ya. Nah, kurang lebih ini salah satu yang paling simple ya secara bisnis proses tentunya. Sell game atau menjual game langsung. Tapi sebenarnya bukan hanya sell game ya. Mungkin sekarang ada cara-cara yang lebih karena gini, saya mau jujur ke Anda aja. Apakah ketika Anda main game Anda menggunakan uang? Maksud saya beli dulu di ponsel. Rata-rata Anda yang main game, terutama di ponsel, tidak ada yang mau membayar. Artinya maunya gratisan. Itu wajar sih memang semua ya. Nah, kalau dari sisi Anda membutuhkan, tapi dari sisi si pembuat game bagaimana kalau nggak ada yang beli? Masih banyak kok game-game yang gratis gitu kan. Nah, ini makanya pemasarannya mesti kreatif banget, mesti amazing, mesti ya hebat gitu ya. Nah, sebenarnya ada lagi yang artinya model bisnisnya atau cara monetnya selain sell game. Kira-kira seperti apa? Kita ikuti di slide berikutnya. Nah, cara lainnya adalah dengan alias iklan. Ya, macam-macam nih sebenarnya strateginya. No the player dengan mengganggu si pemain, maksudnya tiba-tiba di tengahnya ada iklan ya. Itu bisa jadi, aduh ini nggak nyaman. Kalau mau nggak ada iklan, misalkan ya harus sedikit merogoh saku ya, uang gitu ya. Pay very little to the developer. Nah, biasanya memang kelihatannya kayak gini. Hanya membayar ya sangat sedikit ke developernya. Tapi ingat, kalau penggunanya atau pemakai gamenya banyak, maka iklannya juga akan banyak, gitu ya. Kan banyak, walaupun sedikit, tapi lama-lama jadi bukit gitu. Maksudnya dengan dimainkan oleh banyak orang, walaupun cuma misalkan setiap iklan yang tampil, si developer game ini akan mendapat 10 sen dolar. 10 sen dolar ya. Apa gitu ya, tadinya mungkin aduh ini mas cuma misalkan 100 perak atau 50 rupiah kalau dirupiahkan misalkan ya. Tetapi ingat kalau ada ribuan atau ratusan ribu ya itu bisa jutaan juga. Jadi jangan sepelekan juga ya.
Kemudian selanjutnya adalah should not intervene the main gameplay area. Jadi misalnya dibatasi dia campur atau ikut masuk dalam area game utamanya ya, kalau yang gratisannya gitu ya. Kalau yang berbayar bisa. Atau Anda juga bisa mendapatkan sebuah prize ya kepada mereka yang lihat iklan. Misal price-nya tuh bisa nambah main jadi 10 menit kemudian lagi. Jadi durasi main tuh dilihat dari jumlah melihat iklan misalkan gitu. Atau kalau mau iklannya hilang atau dihapus ya harus bayar yang berbayar gitu ya. Nah, otomatis itu akan membuat pemasukan juga ya, walaupun kecil ya lumayan juga ya. Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Ada lagi maksudnya. Jadi si pemain juga nggak perlu membayar, si developer gamenya masih dapat uang juga, masih dapat revenue juga. Ya, selanjutnya selain tadi seperti tadi ads, iklan langsung, ini juga ada yang namanya ad for game. Nah, ini agak-agak bukan adventure game ya, tapi ad for game sebenarnya dari kata advertising game. Ya, ini agak mirip dengan yang tadi, tapi ada beberapa perbedaan. Yang ini memang game yang sejak awal secara konsep idenya memang akan di-develop dengan melibatkan iklan gitu ya, dengan melibatkan iklan. Nah, atau dibangun feel around products or services ya, dibangun jadi misalkan gini di dalam in-game ads ya. Jadi seluruh game memiliki tema-tema perusahaan gitu, ada setting perusahaan tertentu, misalkan Coca-Cola ya backgroundnya gitu ya, environmentnya, atau ada penempatan produk di situ di dalam game. Misalkan ada orang just ngambil minuman gitu, playernya diteguk pakai Sprite gitu, tiba-tiba langsung kuat, langsung segar lagi. Di situ ada produknya. Nah, itu sebenarnya advert game. Dan ini di beberapa tahun terakhir saya amati memang sudah banyak di Indonesia perusahaan yang meminta untuk game host ya, di dalam game host atau game developer untuk dibuatkan ya. Atau juga ada game there is moment. Jadi ya tadi sebentar lagi akan ada game di mana gitu ya. Nah, atau juga di mana tempat pemain berinteraksi dengan layanan, ada produk, ada merek yang diselipkan di situ. Nah, ini advertising game yang memang game ini memang dipesan gitu ya oleh produsen sebuah produk atau layanan, yang mau nggak mau harus ada produk, ada layanan dia. Dan ini pasti yang ini dibayar gitu sih ya. Game house-nya dibayar langsung. Tolong dong, nanti game ini akan banyak dimainkan, tetapi itu harus ada produk saya. Nah, ini banyak sekarang udah mulai game house ya. Nah, cara lain selain advert game, iklan, atau langsung dijual, ada yang namanya physical product. Jadi sebenarnya physical product itu lebih kepada penjual merchandise. Opennya dari karakter game atau dari game. Entah itu misalnya karakternya dibikin boneka, atau poster-poster karakter yang ada dalam game ya. Mobile Legend kayak gitu ya. Counter Strike, Point Blank ya. Seperti itu ya. Poster-posternya ada action figurnya ya, dibikin miniatur gitu. Bantal ya, dompet ya, segala macam pokoknya. Nah, ini sebenarnya yang akan menjadikan game itu jadi ya meledak gitu, maksudnya booming dan mendapat keuntungan dari situ. Kadang-kadang mungkin keuntungannya banyakkan dari souvenir dan produk-produk kayak gininya ya. Sama dengan misalkan film-film Surabaya 45 itu biaya produksi dengan hasil tiket penontonnya mungkin masih kurang, di defisit, tetapi karena dia menjual merchandise juga sudah 45 ya, sehingga ini bisa menambah keuntungan gitu ya, keuntungannya banyak lagi. Oke, kira-kira begitu. Cara lain apalagi, ada yang kira-kira punya ide? Oke, kalau nggak punya ide kita lanjutkan, semoga nanti dari situ ada ide. Oke ya.
Di slide berikutnya masih ada nih, masih ada mungkin beberapa strategi-strategi lagi. Oke, kita saksikan saja. Nah, yang selanjutnya adalah monetisasi dengan cara premium. Wah, apa? Premium adanya Pertalite pertama, bukan itu ya, bukan itu. Ini adalah pakai F ya. Sorry, saya kadang-kadang susah ngomong F karena saya orang Sunda. Premium, maksudnya adalah free maksudnya ya, free. Tapi ada miumnya, berarti ada yang sesuatu yang bayar. Jadi kurang lebih 3-5% dari pemain ya menghabiskan uang dalam game. Memang sedikit ya, 3-5%. Ya karena saya yakin Anda juga nggak mau nih main game bayar kan, main gratisan, oke? Ya sama saya juga seperti itu, oke? Nah, tetapi mesti ada orang yang 3-5% itu yang mau bayar, benar, ada. Ya, teman saya juga ada yang beli gitu, misalkan DVD PS4 atau PS3 waktu dulu ya, 500.000 ya dibeli gitu, berarti kan itu bayar. Nah, ini misalkan kalau kita misalnya membeli misalkan Extra Life yang misalnya nyawanya cuma 3, ini kalau kita beli lagi bisa 10 gitu. Jadi kalau mati 3 kali juga masih bisa jalan terus. Atau ada skin-skin ya, skin apa gitu, atau peralatan perangnya atau apa ya. Nah, misalkan, nah ini dapat menghasilkan uang banyak ya istilahnya. Udah skalanya udah kakap lah, paus bukan kakap lagi. Bukan model yang teri-teri gitu lah istilahnya. Ini istilah aja ya. Nah ini biasanya orang yang 35% yang udah edik ya, udah yang kecanduan. Ya. Ada yang mau bayar lebih ya. Atau kadang-kadang ada lagi yang, nah ini agak aneh juga. Watch out for the pay to win ya. Hati-hati kalau ada yang bayar untuk menang. Ya, cheat sih itu benar ya mungkin ya. Cheat, tapi kan kita nggak ada challenge-nya ya. Anda walaupun misalkan tahu senang awalnya dapat cheat, coba kalau cheatnya terlalu misalnya nggak mati-mati duit banyak segala macam, mau main apa, challenge-nya di mana coba, betul ya? Jadi gini, mungkin dapat cheat game seneng, tapi misalkan cheatnya terlalu over banget, nggak mati ditembak, bisa ngumpet, maksudnya nggak kelihatan musuh, duitnya banyak, nggak terkira unlimited, coba apa-apa segala macam. Anda nggak ada strategi, nggak asik main gamenya, ya kan? Coba deh pikirkan. Tolong dong cheat ya. Kalau cheat mungkin dibatasi apalah ya, itu masih menyenangkan. Ingat di kuliah-kuliah awal, apa bedanya games, puzzle, dan toys ya. Kalau challenge tidak ada, nah itu berarti ada unsur yang kurang dalam game. Oke? Apalagi kira-kira masih ada lagi nggak cara monet yang lain? Apa yo masih ini udah advertising, udah dijual merchandise, sudah premium tadi udah. Jadi tadi premium itu sebenarnya mungkin masih tetap bisa di-download gratis, tetapi sangat terbatas. Kalau mau dihilangkan tadi keterbatasan tadi, ya bayar gitu. Ya, jadi ini agak beda dengan yang sell game ya. Ini ada beberapa masih gratisnya, tetapi untuk mau lebih ya harusnya Anda harus bayar, kurang lebih seperti itu. Apalagi ya cara monet yang lain coba bisa dipikirin idenya. Oke, kita coba lanjut di slide berikutnya. Masih ada nggak? Nah, yang selanjutnya ternyata ada. Cara ini ya sebenarnya hampir mirip dengan sell games ya, menjual game langsung. Tetapi ini ada yang istilahnya berlangganan subscription-nya. Nah, ya mungkin ini istilahnya kayak sewa ya, kalau jual putus ya. Ini sewa ya, fasilitas. Jadi ini memang bayarannya bulanan. Namanya juga monthly subscription ya. Only subscription. Berarti memang bulanan ya. Jadi bayarnya juga bulanan, dibayar bulanan ya. Ya otomatis karena bulanan supaya orang bulan depan mau bayar lagi, kita juga membutuhkan memang konten-konten baru di setiap bulannya. Sehingga ketika mau udahan, saya penasaran deh, ada konten baru, dia lanjutin lagi subscription di bulan depan, bayar lagi. Ya. Nah, sebenarnya require an access exit.
juga membutuhkan pintu keluar yang dapat diakses. Jadi misalnya Just Dance Unlimited dan segala macam. Ada lagi? Masih ada lagi idenya? Coba kira-kira apa? Selain musiknya, kayaknya mungkin itu aja ya. Mungkin ada ide lagi, boleh lah nanti. Selain model-modelnya tadi, cara untuk memonet game Anda. Oke, ya saya kira untuk monet tadi mungkin model-modelnya seperti itu ya. Mungkin ada yang baru, mungkin Anda bisa share, ya, kita diskusi juga. Nah, ini yang selanjutnya ada bagaimana konsep publishingnya, ya, mempublish gamenya, ya. Jadi Anda juga harus tahu dengan apa tujuan Anda, ya, dengan dan memutuskan apa platform apa mau dipublish di mana, ya, sehingga nanti gamenya itu bisa sukses, ya. Ya, di sini mungkin bisa dilihat, ya, ada bisa di Play Store, berarti ini kan game-game Android gitu ya, Apple Store ya, atau di Steam ya, Anda yang ini tahu ya Steam ya, itch.io ya. Nah, kurang lebih seperti itu apa namanya untuk publishingnya. Nah, coba kita lihat ya perbandingannya lah antar, ya mungkin saya hanya mungkin 4 ini dulu ya. Nanti mungkin Anda bisa explore lagi kira-kira selain di sini apa ya. Oke, coba kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama tadi di Play Store. Ya, ini merupakan salah satu publishing atau Anda untuk bisa mempublish game yang lumayan terkenal. Ya, biayanya sekitar 25 US dollar itu untuk seumur hidup. Jadi artinya untuk sekali lesson. Ya, Anda mau setelah bikin game, Anda mau upload, mau di Play Store, ya, Anda bayar 25 dolar selama-lama-lamanya. Gitu kata SpongeBob ya. Jadi biasanya ini kalau nggak ada masalah, nggak ada sesuatu yang melanggar copyright, makanya yang terkait dengan lisensi yang sebelumnya di kuliah sebelumnya kita pelajari itu harus hati-hati juga. Biasanya kalau nggak ada masalah, nggak aneh-aneh ya, misalnya cepat ya dipublishnya dengan cepat. Nah, memang karena banyak orang yang naruh di sini di Play Store ini sangat kompetitif sekali. Jadi game-game Anda bertanding istilahnya, bersaing ketat dengan game-game lain yang apa namanya untuk orang mainkan gitu ya. Tapi memang betul ini adalah terbesar, biggest part of phone used to Android. Ya karena orang banyak smartphone itu basis Android ya kan. Yang Apple ya seberapa ya bisa lebih sedikit lah, pokoknya intinya seperti itu ya. Nah, ada lagi yaitu App Store ya Apple Mac ya. Ini yang kedua lah kita anggap karena masih kalah saing dengan Android ya. Pasti di kelas Anda yang punya handphone Apple masih kalah totalnya dengan yang punya handphone Android ya kan. Ya. Nah, ini makanya kedua terbesar, kedua yang paling terkenal ya. Nah, ini membayarnya biayanya itu 29 US dollar setiap tahun. Kalau tadi sekali seumur hidup ya, kalau ini per tahun. Ya memang mahal ujung-ujungnya ya. Aplikasinya publish setelah direview, ada prosesnya. Jadi ini mungkin agak lebih ketat sih daripada yang Android tadi. Ya kadang-kadang memang ada juga beberapa orang, lebih banyak orang mau membayar nih di Apple, dimana karena memang segmentasinya Apple kan agak beda ya dengan Android gitu ya. Masih banyak orang yang istilahnya mau lah untuk apa namanya membayar ya. Kalau di Apple memang begitu ya. Jadi kalau nggak bayar gitu yang tadi 99 dolar, ya aplikasi Anda atau game Anda akan dihapus. Biasanya aplikasi diterbitkan atau dipublish setelah ada proses review, kemudian
Ya ini kadang-kadang agak lama sih, bisa memakan waktu 2 minggu ya. Karena harus dianalisa ya oleh orang orang maksudnya sebenarnya bukan oleh bot atau mesinnya. Lebih banyak penggunanya memang yang mau membayar. Karena memang tadi saya bilang segmentasinya Apple memang agak beda. Jadi ini sesuatu yang bagus ya. Untuk membuat apa ya namanya akunnya ini biasanya perlu kartu kredit ya, kayak gitu juga. Atau iPhone biasanya memang pengguna iPhone biasanya lebih lebih kaya lah ya daripada, ya saya bukan mendiskriminasi yang penggemar Android, saya juga menggunakan Android juga sama gitu ya. Tapi itulah faktanya, biasanya karena ada segmen-segmen itu ya maka lebih kaya, maka mereka tidak akan keberatan mengeluarkan uang ya. Dulu juga saya pernah menggunakan iPhone, kebetulan ada beberapa aplikasi yang saya bayar benar. Akhirnya ya 10.000 saya bayar juga sih. Ya pakai kredit card ya, ada juga yang. Jadi ya mereka biasanya nggak terlalu mikir ya mengeluarkan uang cuma 25.000 atau 10.000 ya. Nah, ya. Jadi memang beda segmen. Nah, kalau pengguna Android kan biasanya mainnya semua gratis gitu ya, walaupun ada juga yang berbayar. Nah, itu kira-kira kalau kita publish di Apple ya. Nah, ini adalah Steam Direct atau Steam kita kenalnya. Ini platformnya hanya untuk PC ya. Jadi banyak sekali yang hardcore ya, pemain hardcore ya. Biasanya dia membutuhkan 30 hari untuk review ya akun Anda seperti apa. Dia biasanya membayar maksudnya kitanya gitu harus membayar untuk terdaftar di Steam itu $100 ya. Nah mungkin itu nggak masalah gitu ya kalau nanti balik modal istilahnya, balik modal kalau Anda misalkan gamenya laku di Steam itu bisa sampai $1.000 gitu ya di totalnya ya. Nah seperti itu, jadi mungkin tadi ya pemain hardcore juga banyak di sini yang tidak keberatan menghabiskan berjam-jam ya dengan online ya dengan teman-teman mereka. Jadi tadi biasanya 30 hari setelah disetujui ya maka Anda bayar $100 tadi untuk sistem game yang ingin Anda publikasikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya apa? Tadi ada satu lagi ya. Oke, kita coba bahas lebih lanjut. Nah, yang satu lagi itch.io. Nah, itch.io ini sebenarnya free platform ya. Ya, platform bebas tempat Anda dapat mempublikasikan game Anda. Ya. Di sini maksudnya di itch.io ini Anda dapat bisa menjual game, aset game, bahkan template ya, template juga dijual. Anda juga dapat menjual board game ya. Board game misalnya kayak ular tangga gitu. Ludo sorry ya. Itu bisa ya. Ini memang situs yang free platform. Jadi biasanya ini yang akan digunakan oleh developer game yang pemula lah. Mungkin cocok nih. Nanti Anda bisa juga. Karena dilihat dari sini, Anda tidak perlu membayar ya. Yang nggak perlu bayar 99, nggak perlu bayar 25, nggak perlu bayar tadi berapa, $100. Ya lumayan duitnya kalau gitu ya. Nah, ini ada beberapa 10 top 10 game design dan mistake, kesalahan ya. Kira-kira apa aja ke 10 itu? Mau tahu? Ikuti slide berikutnya. Tetap semangat ya. Oke, kira-kira 10 itu apa sih? Nah, sehingga Anda di sini nanti bisa menghindari atau jangan sampai terjadi jadinya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke,
mulainya bukan dari 1 dulu, dari nomor 10. Nah, ya oke, nggak apa-apa. Ya 10 yaitu no meaningful differential. Jadi maksudnya apa? Nggak ada bedanya dengan game-game lain. Jadi Anda ya sebagai pemula seperti Anda nanti ikutin game mekaniknya dari game apa gitu, silahkan aja untuk belajar awal. Tetapi nanti cobalah karakternya, playernya, enemy-nya itu beda minimal 2 itu. Mungkin environment-nya, setting rumahnya mirip sama. Kan ya rumah begitu aja kan, gunung gitu-gitu aja. Tapi coba bedakan di beda gitu di playernya, karakter playernya. Apa yang terjadi? Misalkan Anda saya mau bikin game seperti GTA gitu. Terus pemainnya gimana playernya? Ya samain aja sama GTA gitu kan. Gampang. Oke, buat belajar sementara sih nggak apa-apa. Tetapi kalau udah jadi dipublish, saya yakin tidak akan jadi sesuatu yang booming atau yang amazing gitu, yang hebat. Kenapa? Orang lihat, oh itu kan game GTA ada yang bikin gitu. Jadi apa sih sebenarnya sekarang diferensiasinya ya? Jadi yang paling gampang itu tadi ya, playernya. Makanya dalam dunia game juga selain di animasi yaitu adanya IP, bukan Internet Protocol tapi intellectual property ini banyak sekali. Maksudnya ini harus diperhatikan. Oke, selanjutnya yang kesembilan adalah don't prototype. Jadi tidak membuat sebuah prototype ya. Kadang-kadang ya some tim ya, jadi beberapa tim berpikir bahwa mereka mempunyai ide yang bagus ya untuk sebuah project, dan akhirnya mereka ya kehilangan banyak waktu dan ya uang gitu ya. Nah sebenarnya hal ini bisa diminimalisir resiko ini, bisa diperkecil yaitu dengan punya yang namanya, kita dimulai dengan prototype test gamenya. Kita bikin prototypingnya dulu, jangan langsung produk langsung jadi. Nah ini bisa mengurangi faktor-faktor tadi, lose a lot of money and time. Jadi kehilangan banyak uang dan waktu, sayang. Nah, selanjutnya apa? Ini ke-9, berarti selanjutnya yang ke-8 lah, yang habis 9 ya. Mundur itu hitung mundur. Nah, yang ke-8 adalah quit your job without guarantee. Jadi gini, karena mentang-mentang ini monetisasinya seperti ini, saya udah tahu caranya begini, cara dapat uangnya begini dari game ya, kita dapat revenue-nya udah seperti ini, tadi udah dipelajari. Saya keluar aja dari pekerjaan saya sekarang, game aja, nanti bisa kayak gamenya kayak tahu bulat gitu ya, digoreng dadakan. Itu kan booming ya, COC aja kalah 2 minggu sih ya. Nah kebetulan saya pernah ketemu ya dengan dengan pendirinya gitu ya, orang Bandung itu ya. Nah itu saya pernah ketemu, jadi memang dia juga nggak sengaja, tapi ya itulah, saya mau kayak gitu. Jadi misalkan ketika udah kerja atau apa, saya udah nggak mau terusin kuliah aja, kuliah juga nanti kerja. Ini bikin game udah tahu caranya, saya berhenti aja dapat duit. Nah itu jangan. Jadi di dalam hal ini mungkin boleh ke arah sana, tapi ada strateginya. Jadi misalkan Anda mau berhenti dari pekerjaan atau mau mulai membuat game misalnya, lakukan yang agak smooth dan lambat. Jadi pertama cobalah misalnya membangun atau membuat project game yang kecil-kecil aja ya. Ya timnya Anda doang gitu ya, atau 2 orang lah teman-teman Anda. Nah, ketika sudah game ini terdevelop udah bagus, Anda publish, Anda udah lumayan dapat uang itu dari game tersebut. Nah, itu boleh keluar. Jadi jangan gara-gara tadi itu langsung keluar gitu ya. Oke. Itu kesalahan yang ke-8. Bagaimana yang ke-7? Kita lihat ya berikut ini ya. Halo, ya. Berikutnya ke-7 adalah
terlalu fokus ya, terlalu fokus dengan teknologinya gitu ya. Memang kita juga memang tergantung dengan teknologi ya, game segala macam itu. Tapi di sini kita harus lihat, kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jangan terlalu terlalu excited ya gara-gara teknologinya yang Anda gunakan. Wah, ini paling keren lah, nggak ada yang namanya. Nah, kita harus juga lihat dari sisi humannya. Apakah game ini memang benar-benar menyenangkan? Apakah itu dimiliki suatu siklus permainan yang lengkap ya, game cycle yang komplit ya. Apakah orang-orang itu menginginkan atau ingin memainkan lagi dan lagi ya game tersebut. Nah, ini yang harus kita harus perhatikan ya, hati-hati, jangan sampai terjebak gara-gara terlalu ya Anda merasa bahwa teknologi yang itu paling canggih ya gitu. Tapi sisi humanis untuk game itu tidak diperhatikan. Belum tentu jadi akan sukses gitu dengan teknologi yang terbaru ya gitu ya. Walaupun memang itu bagus ya untuk suatu inovasi. Ya, selanjutnya adalah not saving money for advertisement. Jadi maksudnya apa di sini? Jadi kalau Anda mau membuat game dan Anda akan mempublishnya ya tanpa publisher gitu ya, ceritanya mau hemat gitu ya, jadi menghemat uang sebanyak yang Anda bisa ya. Wah, ini nggak usah buat di keep aja, di save aja, nggak usah dibelanjakan untuk iklan ya. Ya seperti yang saya katakan bahwa jika Anda ingin membuat game yang luar biasa, yang amazing ya, yang ya luar biasa, maka dunia semua ya, maksudnya semua orang di dunia harus mengetahuinya kalau bisa gitu ya. Jadi game tersebut harus sampai ke orang-orang. Oh, ada game keren gini-gini segala. Jadi jangan percaya bahwa seorang teman akan memberitahu kalau yang akan memberitahu ya jika jadi kita jangan percaya juga bahwa ada teman yang akan menceritakan ke temannya ya, temannya lagi ya, sampai 1 juta unduhan gitu. Mulut lewat ke mulut ya, sebarin aja mulut. Siapa tahu nanti menyebar. Ya, seberapa efektif sih itu? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Ini yang ke berapa? Yang ke-7 ya. Yang ke-6 maksudnya, yang ke-6. Berarti yang turun lagi ke-5 apa? Kita saksikan di slide berikutnya. Nah, yang ke-5, only make game by yourself ya. Jadi learn how to work ya. Jadi kita mempelajari cara bekerja dalam tim. Itu memang sangat, karena nanti game kalau yang udah kompleks pasti dibuatnya oleh tim, bukan sendiri. Mungkin untuk game-game yang simpel ya. Jadi ketika Anda bekerja dalam tim, Anda belajar coba mendelegasikan dan cobalah untuk menghemat waktu. Jadi maksudnya di sini adalah pokoknya nanti semua game yang buat saya semua asetnya ini ya, betul bisa. Kalau gamenya game yang simple ya, game seperti Tetris gitu ya. Tapi game-game yang udah ya Winning Eleven gitu atau Call of Duty gitu ya, itu pasti nggak bisa dibikin sendiri. Yang ngurusin audionya siapa, yang ngurusin hal-hal lainnya siapa, musiknya, efeknya, itu pasti punya sendiri. Mungkin gara-gara pengen dapat banyak ini hemat ya. Nah, itu salah satu kesalahan juga ya. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, ya. Saran 4 adalah create unfinished project. Apa maksudnya? Jadi banyak orang yang memulai project tetapi tidak pernah menyelesaikannya. Tidak bisa selesai. Ada never ending project ya. Nah, ini skill ya. Skill untuk mendapatkan sesuatu dari ide
kemudian simpan ya ide ke dalam store, ke dalam penyimpan ingatan kita, itu memang ya sangat langka untuk kebanyakan orang ya. Anda mungkin mengenal banyak orang yang memiliki lusinan atau beberapa project lah ya. Tapi ketika misalkan Anda meminta ya kaitan untuk memainkan sebuah game, tidak akan memberikan atau tidak akan memberi apapun ya. Karena apa? Ya karena mereka tidak pernah mempublikasikan game mereka. Mana sih coba linknya? Kan katanya kamu pernah bikin game, coba saya mainkan. Katanya kamu pernah bikin game ini keren gini. Coba lihat dong linknya atau versi demonya gitu ya maksudnya. Jadi maksudnya gitu yang unfinished project. Tapi ternyata nggak ada. Kenapa nggak ada? Mungkin baru 80% udah ditinggal, pengen ganti project yang lain. Terus saja begitu ya. Sampai dinosaurus ketemu Metallica gitu ya. Terus saja begitu. Nah, ini tentu harus dihindari ya. Baiknya. Yang ketiga ya dari 10 itu ini ada yaitu not using the cloud. Artinya apa? Ini Anda nggak menggunakan teknologi sekarang cloud ya. Karena apa? Misalkan ketika ya komputer Anda dicuri, kehilangan atau rusak, kebakaran ya. Kemudian tentunya Anda akan kelimpungan. Kemana nih file data saya untuk bikin game segala macam? Atau motherboard Anda kebakar ya, file-filenya hilang. Nah, ini nggak ada backup sekarang lagi. Nah, ini harus dipikirkan juga hal semacam ini. Jadi save everything on the cloud. Ya, Anda punya backup juga kalau ada tugas. Nanti Anda ketika skripsi ada project akhir karena kuliah kita juga ini nanti akan ada project akhir, prototyping dan game desain dokumen ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah hide the idea. Ya. Jadi ketika Anda menyembunyikan hide ide Anda, menyembunyikan ide Anda, sebenarnya Anda kehilangan kesempatan untuk belajar dari kesalahan Anda. Jadi tunjukkanlah ide-ide, nggak apa-apa. Ini kan nanti takut biasanya orang ada yang takut dijebak idenya. Tunjukkan ide Anda kepada orang-orang ya, dan buat game Anda sampai ke tangan orang tersebut atau ke halayak umum ya, sebanyak mungkin. Seperti yang saya bilang. Membuat game itu adalah kepuasan ketika game Anda dimainkan oleh banyak orang. Bukan hanya dimainkan oleh Anda. Atau kepuasan Anda main game, ya Anda sudah jadi level tertinggi segala macam. Oke lah. Tapi ketika Anda menjadi seorang game developer, ada kepuasannya adalah bukan memainkan game itu, tapi ketika Anda tahu bahwa game Anda dimainkan oleh banyak orang. Ya terang aja Pak, kan di situ banyak iklannya kan. Dari iklannya kan masuk ke kantong kita Pak. Iya betul juga itu. Ya. Jadi dengarkan apa yang misalkan masukan-masukan ya, yang apa mereka katakan dan cobalah kita bisa memperbaikinya ya. Dari masukan-masukan itu kita cerna sehingga nanti kedepannya kita rilis versi yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Try to get better, oke? Nah, ini yang terakhir ya. You project without portfolio. Nah, sepertinya ya biasanya ini Anda bisa misalkan Anda biasanya nggak punya waktu, uang atau tim untuk ya game-game yang sekelas AAA lah yang keren gitu ya. Makanya nggak usah muluk-muluk ya, mulailah dengan proyek yang kecil dulu, yang lengkap, yang penting. Nah ini juga sekarang nanti di proyek akhir perkuliahan gamenya simple, game 2D, tidak ada programming, tetapi konsep-konsep pengembangan game sudah kita bisa ajarkan ya. Anda bisa pelajari siklusnya, prosesnya apa yang dibutuhkan, personalnya harus ada apa aja ya, sehingga nanti bisa mempublish game seperti apa yang baik ya, sehingga nanti Anda akan mendapatkan
experience ya. Ingat, jadi lulusan ya prodi ini juga ada yang menjadi salah satu di gamers terkenal, Agate seperti itu ya. Nah, itu karena dia tahu siklusnya ya untuk berkembang selanjutnya seperti itu ya. Kemudian juga tentu ya di sini kalau kita melihat ya apa namanya? Jadi tidak ada salahnya memang bikin game besar, bukan saya mau ngalang-halang ya. Tetapi biasanya Anda tidak punya waktu terlalu. Jadi mulailah dari yang kecil dulu. Yang proyek yang kecil, yang penting ya proses ininya Anda bisa rasakan gitu. Ya, karena mulai dengan merancang permainan yang menyebabkan Anda frustasi ya, yang kelas triple A ya, yang paling ini ya, ada pengkelas-kelasan kan game ya. Nah, oke, tadi udah ada 10, Anda bisa mempelajari dan sehingga Anda bisa menghindari kesalahan-kesalahan itu. Anda akan bisa belajar dari situ supaya jangan terjadi kesalahan-kesalahan dari 10 kesalahan tadi. Nah, oke, selanjutnya mungkin saya akan ingin menampilkan video yang terkait dengan crowdfunding atau pendanaan ya. Jadi pendanaan dari sebuah games ya, sebuah project game seperti apa gitu ya. Oke, itu kira-kira yang nanti game funding seperti apa ya. Mari kita lihat dan saksikan game funding. A wise man once said, video games take two things to make, creativity and money. We've spent a lot of time in this series talking about the creative side of the game production process. We haven't talked much about finding the money necessary to fund them. The next line here should be something like the average video game costs X. Fill in X with a huge dollar amount. The truth is, we really don't know, as there isn't much of a thing as an average video game, and publishers and developers almost never release information on the budgets of their games. Most publishers are publicly traded companies, which combine all their production costs in investor reports, giving little insight into individual game costs. We do know that blockbuster games for a console system, PC, or online can cost millions of dollars. Smaller app-based or independently funded games will probably cost significantly less, but here lies the problem. Significantly less still might be far more than you or your future teams of superstars have. And that awesome game you have in your head isn't going to make itself. You need money to make a game. This dilemma of raising capital has existed throughout the history of video games. Whether this problem was solved using shareware, releasing sequential chapters of a game, or online funding campaigns, the problem of securing cash to make a game has always been an issue requiring a solution. What are some realistic options to fund game development? Well, first, crowdfunding. The phenomenon known as crowdfunding has only existed for a short time. In crowdfunding, one posts the details of their idea or concept to a site where others can review your idea. If they find your idea intriguing, they can pledge or promise money to your project. In return, you have to promise to hit goals to prove you are, in fact, following through on your promise to make the product. To entice others to fund your project, you can promise perks, rewards, once the game is complete. Crowdfunding has the potential to inject small independent projects with the funding they need to see their projects through to completion. The biggest advantage to crowdfunding is you have little to no risk of losing equity, and you don't need to repay the money given. The downside is you're letting the world know about your idea before you make it. Someone might take your idea and make it first. Second is the more traditional route of a business loan. While this might sound boring compared to the shiny new world of crowdfunding, business loans have been at the center of the game development process for decades. Be prepared for a long, grueling approval process, but the rewards can be a sizable cash infusion for your team and project. Third, you could seek out individuals that might be willing to partner with you for a percentage of the profits. I've seen many projects start this way.
I've yet to see one finish. So be prepared to change your course at some point down the road with this plan. Research hybrid options like IndieFund. IndieFund is a community of independent developers that handpick projects to back. Fifth, attend conventions that focus on project fundraising or the game industry in general, such as the Game Developers Conference, also called GDC. A conference like GDC hosts indie game competitions that can get your game noticed by potential funders. Sixth, explore alpha funding, which is the process of letting players play your game before it's finished. If your players like what they see, they can fund the next development cycle. And lastly, there's always the traditional route of vying for established game publishers' attention for your project. I hope this has made the murky world of project funding a little easier to understand. It's a different landscape when it comes to funding a video game today than just a decade ago. Crowdfunding, digital distribution, and the rising cost of development changed the traditional rules. You have choices now that didn't exist just a few years ago. Nah, tadi Anda sudah saksikan juga ya, bagaimana kilasan game funding ya. Dan tadi saya sudah ada materinya juga, saya sampaikan. Saya kira untuk materi kita tentang crowdfunding, publishing ya, kemudian terkait dengan beberapa coba kita review apa sih kesalahan-kesalahan yang dalam pembuatan games ya. Ya, tadi kita bicara monetization, publishing, crowdfunding ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.